semua. Nah, pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dalam video firman Tuhan. Harap semuanya disimak baik-baik ya. Oke teman-teman, saat ini kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-20. Tapi kita hanya baca ayat yang ke-13 saja. Saya akan bacakan dulu perikopnya. Perlengkapan rohani ayat yang ke-13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Adapun judul kebenaran firman Tuhan kita adalah anak muda yang diperlengkapi. Pelayanan itu merupakan sebuah perjuangan teman-teman, baik itu perjuangan memenangkan jiwa-jiwa ataupun perjuangan iman kita kepada Tuhan. Ada banyak anak muda merasa tidak mampu dan tidak percaya diri dalam pelayanan, apalagi ketika melihat orang lain begitu hebat, pandai, bertalenta, dan sepertinya diberkati oleh Tuhan. Tapi tahukah teman-teman bahwa Allah adalah adil? Dia memberikan kepada kita kesempatan dan kapasitas yang sama. Teman-teman, kita adalah anak muda pilihan dan kesayangan Tuhan. Tuhan ingin memperlengkapi kita, tetapi kita yang terkadang membatasi kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Dan yang menjadi pertanyaannya sekarang bagi saya dan teman-teman adalah, apa yang harus kita lakukan agar diperlengkapi Allah? Yang pertama adalah siap dan kuat. Mari kita lihat pada ayat yang ke-10 dan 11. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kesiapan merupakan hal yang utama teman-teman. Bahkan keberhasilan seseorang tidak akan lepas dari namanya kesiapan. Bahkan seorang pelari yang memenangkan perlombaan di dunia sekalipun, dia membutuhkan kesiapan untuk menghadapi perlombaan. Dia mempersiapkan dirinya sebaik mungkin dengan menjaga pola makannya, memakan makanan yang bergizi, bahkan dia juga menguatkan mentalnya untuk menghadapi perlombaan. Sama halnya soal diperlengkapi Tuhan teman-teman. Bagaimana Tuhan mau memperlengkapi jika kita tidak siap dan kuat? Kesiapan tidak selalu berkaitan dengan talenta yang kita miliki. Teman-teman bisa bernyanyi, menari, bermain musik, dan memiliki keahlian lainnya bukan berarti sudah siap dalam pelayanan. Siap dan kuat yang dimaksud adalah keterbukaan hati yang rindu dan mau melayani Tuhan meski dari hal kecil. Tentu saja bukan pelayanan musiman. Kita dituntut kuat untuk menghadapi manis dan pahitnya pelayanan. Kita bisa mempersiapkan dan menguatkan diri kita dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan agar kita tahu kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan agar diperlengkapi Allah? Yaitu teguh dan tidak goyah. Mari kita baca ayat yang ke-14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Teman-teman, dalam pelayanan kita tidak akan nyaman-nyaman saja. Bahkan iblis akan berusaha sekuat tenaga untuk menggoyahkan iman kita. Tetapi teman-teman, kita mau belajar dari rasul-rasul dan nabi-nabi Tuhan. Mereka menghadapi yang namanya ketelanjangan, mereka menghadapi yang namanya kelaparan, pencobaan-pencobaan, dan ujian-ujian yang berat dalam kehidupan pelayanan mereka. Tetapi Rasul Paulus berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nah teman-teman, mungkin yang kita hadapi sekarang ini bukanlah ketelanjangan dan kelaparan, tetapi rasa percaya diri. Banyak anak muda merasa tidak percaya diri dalam pelayanan. Mereka melihat orang lain bisa, hebat, dan menganggap rendah diri mereka sendiri. Hal ini yang membuat kita tidak bertumbuh dalam pelayanan dan tidak diperlengkapi oleh Allah. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan agar diperlengkapi Allah? Yaitu kerelaan hati. Mari kita baca ayat yang ke-15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Nah teman-teman, agar kita diperlengkapi Allah, kita harus memiliki kerelaan hati. Pelayanan bukanlah perlombaan siapa hebat, tetapi pelayanan merupakan bentuk kerelaan hati kita kepada Tuhan. Yang keempat, apa yang harus kita lakukan agar diperlengkapi Allah? Yaitu miliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Mari kita baca ayat yang ke-18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus.
Nah teman-teman, ketika kita dekat dengan Tuhan, Tuhan akan makin memperlengkapi kita, Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya kepada kita. Sama halnya dengan kehidupan kita teman-teman, kita akan memberikan hadiah tentunya kepada orang yang dekat dengan kita. Kita akan jarang memberikan hadiah kepada orang yang tidak kita kenal atau bahkan tidak dekat dengan kita. Tetapi ketika kita menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan, kita dekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya kepada kita. Tuhan akan memperlengkapi kita dalam pelayanan. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan dalam pelayanan kita. Nah teman-teman yang terkasih di dalam Yesus Kristus, agar kita diperlengkapi oleh Allah, yang harus kita lakukan adalah siap dan kuat, teguh dan tidak goyah, miliki kerelaan hati dan miliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Nah ketika kita melakukan ini, maka Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya kepada kita, dan Tuhan akan memperlengkapi kita lebih lagi dalam pelayanannya. Terima kasih teman-teman, biarlah kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Shalom.